please? Thank you, sir. Baik, gimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke pembelajaran minggu yang lalu, pembelajaran ke minggu berikutnya, minggu yang lalu kita belajar apa? Masih ingat nggak? Kemarin belajar tentang himpunan. Baik. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut belajar tentang kecerdasan artifisial. Sudah tahu kecerdasan artifisial belum? Sudah. Apa itu kecerdasan artifisial? Atau kata lain dari kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan. Istilah yang familiar sering kita dengarkan apa? AI, artificial intelligence. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Sebelum kita masuk ke situ, nanti saya berikan penjelasan tentang KA. Saya pakai untuk menyingkat kecerdasan artifisial supaya tidak belepotan. Udah tahu ice breaking yang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, bisa ya? Ya, sama-sama. Tepuk 1, 2, 3, 4, tepuk 5. Oke, baik. Berarti semuanya masih ingat. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang materi kecerdasan artifisial. Baik, untuk kecerdasan artifisial yang akan kita pelajari hari ini, jadi nanti kita akan berfokus pada pembuatan KA untuk mengklasifikasi. Itu apa? Klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Apa? Penamaan suatu benda. Ada yang lain? Klasifikasi, kelas. Ayo, pelajaran IPA masa tidak ada yang tahu? Klasifikasi. Iya, mengelompokkan. Jadi nanti kita akan mengelompokkan data. Di situ nanti kalian sudah masuk ke kelasroom semua ya? Sudah masuk ke kelasroom. Nanti di situ ada RKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Kemudian di dalamnya sudah ada tautan yang harus kalian klik. Kemudian nanti di dalam tautan itu ada folder-folder yang berisi makhluk hidup. Di situ ada manusia, ada juga hewan. Hewannya apa aja di dalamnya? Oke. Baik, sebelum masuk ke materinya, saya jelaskan sedikit. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan memahami konsep dasar klasifikasi dalam kecerdasan artifisial. Kemudian menjelaskan cara kerja supervised machine learning, menerapkan klasifikasi sederhana menggunakan teachable machine. Kemudian nanti kalian juga akan menggunakan Pictoblock untuk menyusun kode atau bahasa pemrograman. Pictoblock ini nanti kalian kan pernah belajar Scratch, jadi tidak jauh berbeda dengan Scratch. Selanjutnya, merefleksikan manfaat dan tantangan penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari yang kalian kerjakan di LKPD itu ada nanti refleksinya. Ada pertanyaan, bagaimana komputer bisa membedakan kucing dan ayam hanya dari gambar? Kalau manusia kan sudah pasti bisa ya, manusia normal itu sudah pasti bisa. Tapi kalau komputer, bagaimana bisa membedakan? Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time for the 6th hour to start. Ya, komputer gimana caranya bedain kucing dan ayam? Dia apa? Dikasih warna yang beda. Oke,
Untuk apa yang berbeda? Fisik. Kalian tahu perbedaan kucing sama ayam tidak? Tahu. Bedanya dari apanya dulu? Hah? Kakinya, kalau kaki kucing berapa? 4. Kaki ayam? 2. Ada 2. Kalian tahu itu sejak umur berapa? Sejak kapan? Kecil. Iya. Kalian begitu lahir udah langsung tahu belum? Belum. Tapi harus bisa tahu karena belajar atau juga berlatih. Nah, kecerdasan artifisial ini juga sama. Dia harus dilatih supaya bisa membedakan kucing, mana yang kucing, mana yang ayam. Nah, nanti mungkin ketika kalian membuat program disuruh bedakan manusia dengan yang disuruh nebak ini gambar manusia, kuda atau gajah atau satunya apa tadi? Orangutan. Mungkin akan ada sedikit kesalahan. Saya ini manusia kok malah tergolong ke dalam orangutan misalnya, gitu kan ya? Ketika diuji nanti pasti ada kesalahan seperti ini. Nah, supaya nanti bisa mengetahui di mana bagian salahnya, kalian telusuri di mana yang salah. Mana yang salah, terus kalau salah berarti datanya harus diubah, karena sebenarnya KH ini konsep untuk berlatihnya nanti diberikan data atau diberikan informasi. Siapa yang ngasih? Kita, karena kita yang membuat. Kita kasih informasi di dalam. Kalau informasinya salah, hasilnya juga salah. Kelompoknya jadi tidak sesuai. Kalau misalnya AI-nya itu nanti beredar luas atau bisa digunakan oleh banyak orang, kira-kira orang mau nggak pakai AI yang itu? Kenapa nggak mau? Karena datanya tidak sesuai, data yang dihasilkan AI-nya tidak sesuai, sehingga nanti pasti buang-buang waktu. Ngapain dipakai? Nah, konsep klasifikasi tadi sudah dijawab oleh teman kalian Jason. Klasifikasi itu adalah pengelompokan data, sudah jelas. Nah, tentang supervised machine learning. Jadi di sini ada prosesnya. Nanti kalian mengumpulkan datanya sudah ada di situ. Kemudian nanti datanya dibagi dimasukkan sesuai dengan kelompoknya. Setelah datanya sudah masuk, tahap berikutnya adalah melatih atau di-train. Melatih model. Kemudian si AI yang kalian ciptakan ini nanti akan mengenali pola atau mengenali informasi yang kalian berikan. Lalu si tahap terakhir nanti si AI-nya ini akan melakukan prediksi. Misalnya nanti yang di-scan adalah wajah kalian. Kalau misalnya yang ada webcam-nya nanti gunakan wajah kalian. Kalau kalian bisa juga nanti pakai gambar. Jadi tidak harus scan wajah, tetapi bisa memasukkan gambar. Nah, setelah melakukan prediksi, outputnya berupa hasil dari klasifikasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Tidak ada. Nah, selanjutnya adalah tentang parameter training. Jadi nanti ketika kalian sebelum melakukan melatih si AI yang kalian buat, itu ada pengaturannya, epoch, band size, dan atau sudah jelas? Sudah jelas. Kalau sudah jelas bisa kita mulai ya. Baik. Untuk membuat klasifikasi ini, kita akan masuk ke tautan disable mesin. Bisa kalian cari di browser, lihat dulu ke layar ya. Disable mesin. Apa? Disable mesin. Kemudian nanti akan diarahkan ke sini. Kemudian klik. Kerjanya nanti. Saya jelaskannya agak cepat supaya tidak terlalu lama. Kemudian kalau sudah masuk ke disable mesin, pilih yang apa ini? Get start. Terus karena kita menggunakan gambar, berarti pilih yang image. Kita suruh untuk deteksi gambar berarti pakai image. Kemudian pilih standar image model. Nah, masuk ke sini. Ada kelas 1, kelas 2 atau kelas 1, kelas 2.
Tuh. Kemudian di sini ada training. Kemudian nanti kalian akan melakukan pengaturan di apa namanya ini, di bagian bawah dari training ini di advance. Advance-nya ini nanti dibuat jadi 32 nilai. Baik, di kelas yang pertama mau memasukkan gambar apa? Apa? Gajah. Oke. Cara memasukkannya karena kalian sudah ada link Google Drive, jadi nanti gunakan linknya itu saja, ya. Jadi gambarnya tidak usah diunduh. Kita upload, kemudian pilih import image from Google Drive. Kemudian cari di sini di bagian dataset orangutan dulu ya. Orangutan, klik double klik atau 2 kali klik, kemudian diklik, kemudian pilih select all. Select all ini bisa pakai kontrol dan huruf A. Kontrolnya ditahan, terus huruf A, maka nanti semuanya akan terseleksi. Select all, pilih select. Jika datanya sudah masuk, nanti kalian bisa mengganti kelas 1 ini dengan nama makhluk tersebut. Orang saya buat kapital deh, orang hutan. Berikutnya kita buat klasifikasi yang kedua. Apa nih maunya? Gajah. Memberi nama boleh di awal atau di akhir. Upload, import image, cari folder gajah, select. Selanjutnya, nah ini kan datanya hanya ada 2 ya. Sementara tadi gambarnya hanya di folder itu ada 4. Bagaimana caranya supaya klasifikasinya ada 4 pengelompokan? Ya, pilih add a class. Gajah ya. Gajah. Upload, import image. Gajah udah. Masa udah? Oh iya. Apa nih? Kuda. Import image. Kuda. Dari sini diklik, double klik dulu ya. Double klik, baru setelah masuk ke gambarnya select all atau kontrol A. Yang terakhir apa? Manusia. Saya tambah manusia. Upload, import image. Aduh, salah. Ya, ulang deh. Oh bisa. Nah, kalau seperti ini, saya mau tanya dulu deh. Menurut kalian, bisa nggak sih ini kalau misalnya nanti kalian buatnya berbeda, dibuat untuk mengenali teman wajah satu kelas? Bisa tidak? Bisa. Caranya bagaimana? Hah? Ya berarti harus punya foto teman kalian satu kelas. Dikasih, misalnya nih satu klasifikasi dikasih 10 foto, misalnya si siapa ya, Darel ya. Darel ini ambil 10 foto dari depan, samping, kanan kiri, dari atas, dari bawah, dari berbagai sudut. Nah nanti dia bisa di apa namanya akan belajar untuk mengenali apa? Ya mengenali si Darel. Teman-teman yang lainnya juga nanti bisa ditambahkan kalau kalian mau belajar. Ini belajar di rumah bisa nggak? Bisa. Yang penting ada koneksi internet, terus ada apa? Kalau ada laptop ya bisa pakai laptop. Karena kalau pakai HP sepertinya tidak bisa. Tapi uji cobanya pakai HP bisa nggak? Bisa. Oke. Ini datanya sudah masuk semua nih, 4 kelasnya udah masuk. Sekarang kita lakukan pengaturan di advance. Kemudian epochnya tadi 50. Oh ya, untuk ini kalian nanti bisa lihat di modul ajar. Saya sematkan di bagian lampiran bawah. Itu ada tahapan-tahapan membuatnya. Kemudian ini dibuat jadi berapa tadi? Backslash-nya 32. Terus pilih apa?
Remodel. Dilatih dulu. Apa ya? Oke. Baik, kalau sudah, nah nih, udah mulai muncul nih. Ini apa nih yang terakhir? Manusia. Nah, saya diprediksi oleh si desainer mesinnya ini sebagai nah, budaya sudah tampil nih. Kenapa? Ya, ada kemiripan. Bisa jadi ada kemiripan. Atau kalau memang tidak mirip sama sekali, berarti input yang kita beri salah, ada yang salah. Tapi di sini gambar kuda semua, ada sepertinya. Nah, nanti kalian lihat gambarnya satu-satu. Ya. Baik, kalau sudah, nah nanti kita akan mau ambil, nanti kita akan ambil linknya. Caranya kita masuk ke ekspor model dulu. Sekarang silahkan kalian coba dulu di disable mesinnya. Silahkan dikerjakan. Ya, silakan kerjasama ya. Masuklah di channel mesin. Di bagian kudanya itu siapa? Ada gambar orangnya, dibersihkan atau dihapus. Jadi kalau bentuknya merah, ekstra Yes.
Nah ini yang punya si Caca nggak bisa aktivasi account untuk ini nggak apa-apa. Tapi ini bisa ya di webcam tadi ya. Ya dijalanin hasilnya. Nah ini belum bisa. Bintang nggak bisa login juga? Ya bisa. Apa? Passwordnya? Tidak. Baik, dengarkan. Ini ada beberapa kendala siapa namanya tadi? Bintang sama Caca ini sebenarnya sudah login tapi dia tidak bisa verifikasi. Caca tadi pakai Gmail bukan? Gmail padahal. Harusnya bisa. Yang ini bisa semua. TikTok blognya udah disusun belum? Belum selesai. Selesaikan dulu. Oh ini ya. TikTok blognya dulu. Terus ini work model. Siapa yang sudah bisa? Coba share-nya sudah.
Cuma dua lagi. Yang paling atas cuma dua. Ya, isi namanya hasil titik tobloknya udah bersama. Baik, dengarkan. Jika titik tobloknya sudah selesai, lihat ke layar dulu. Lihat ke sana. Jika titik tobloknya ini sudah selesai dan sudah diuji, nah nanti kan diuji hasilnya seperti ini nih, ya kan? Bentar. Oh, ini belum selesai. Nah, nanti ditambahkan di bawahnya ini adalah manusia. Kalau dia manusia ya manusia, kalau dia kuda. Kalau misalnya kalian bawa HP, silahkan di-scan di sini. Nanti di sini ini adalah manusia. Siapa namanya Tobi ini nanti bilang gitu. Nah, kalau sudah selesai, lihat dulu ke sana, klik menu file, kemudian file sharing. Setelah file sharing ini nanti muncul seperti ini, call your course. Terus copy link. Ini boleh dimasukkan, tapi nanti kalian insert picture-nya. Ini kalian salin, sematkan di modul di LKPD. Di sini, ini dihapus. Ya. Sematkan di sini, paste atau tempel, kemudian di enter. Jangan lupa LKPD-nya diberikan nama, misalnya namanya Daren dan teman-temannya dan seterusnya. Itu ya. Oh ya, LKPD-nya biar ini dibuat salinan file dan copy. Punya bintang kok cuma ini. Yang lain mana? Belum ini jadi. Bagus ya.
Yang perhatikan si siapa? Bintang semuanya, tinggalkan dulu. Enggak. Rachel, Ervin. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Christian Pratama Sutra. Saya Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Roblox. Di sini ada kan ada gambar kuda. Itu nanti komputernya akan mendeteksi gambar kuda tersebut. Terus ya Kalau misalnya yang di scan wajahnya bintang, apa yang terjadi? Coba dilihat. Kuda. Nah, kenapa masih kuda? Bintang adalah kuda, gitu. Ayo, ada yang tahu nggak? Hah? Kesalahan di waktu menambahkan atau input foto kuda. Tadi bintang sudah cek isi foto di dalam kuda itu belum? Sudah. Ada gambar apanya bintang? Ada gambar orang menaiki kuda. Ada gambar orang menaiki kuda. Terus ada apa lagi? Ada cuma orang naik kuda aja. Kalau nggak salah ada orang yang itu masih makan kuda juga. Ada orang yang ngasih makan kuda. Dihapus nggak tadi? Sudah dihapus. Diupdate nggak tadi? Hah? Itu sebelum dia Oh, sebelum di apa? sebelum di training. Sebelum di training. Udah di training ulang belum waktu di apa namanya? Waktu kamu hapus? Belum, Pak. Belum. Oh ya. Berarti kendalanya di situ. Walaupun datanya sudah dihapus, tapi kalau tidak di apa tadi namanya? Tidak diupdate dan tidak di train ulang, maka wajahnya si siapa? Bintang ini masih terdeteksi kuda. Misalnya temannya yang lain pun walaupun manusia akan terdeteksi kuda karena di dalam foto kuda itu ada gambar apa? Manusia. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk silakan ditutup. dari kami terima kasih. Baik, karena waktunya sudah habis, perhatikan, karena waktunya sudah habis, hari ini pembelajarannya sampai di sini. Tadi kalian kita belajar apa aja? Ya, kecerdasan artifisial. Terus apa lagi? Nah, di kecerdasan artifisial apa aja yang harus dilakukan? Tadi buat klasifikasi. Terus ngapain waktu kalian buat klasifikasi? Apa yang kalian beri ke KA-nya? Gambarnya diapakan? Dikelompokkan atau diunggah tadi ya. Diunggah berarti kalian ngasih masukan atau memberikan informasi berupa data. Kemudian setelah dikasih data tadi si teachable mesinnya kalian apa ya? Tahapannya dilatih atau di training. Setelah di training melakukan uji coba. Ada kesalahan tidak tadi? Ada. Apa kesalahannya? Kuda. Di kudanya apa? Oke, pas wajah kita di scan, ternyata ada berapa persen di bagian kuda. Jadi harus diapakan yang di bagian kuda itu? Harus dihapus. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Baik,
Ternyata Ya. ini masih di custom, bukan web kamera. Oh iya nanti. Baik. Sekarang menurut kalian belajar tentang KA ini seru nggak? Oke. Baik. Untuk minggu depan kita akan lanjut materi berikutnya tentang apa ya? Nanti kita lihat lagi. Nah sekarang semuanya kembali ke tempat dan bereskan tempat duduk, dirapikan kembali sampah seakan tidak ada yang apa yang dibutuhkan kembali ya? Baik, silakan. Tadi di classroom itu ada LKPD ya. Di dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Nanti silakan dijawab di rumah. Paham? Baik, hari ini kita akhiri kegiatan kita. Siapa yang ingin doa? Tara. Ya, Enggal silakan. Ya, Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji syukur kami haturkan kepadamu karena berkabung dari pagi hingga siang pada hari ini. Sekarang kami ingin pulang, izinkan kami dalam perjalanan pulang sehingga kami sampai di mana selamat. Amin. Santo Franciscus Xaverius dalam Bapa dan